ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tetapi kita lihat tadi di sini, bisa nggak ditanggapin sedikit-sedikit, ini kepanjangan nanggapinnya belum, gimana? ini terakhir, sebentar. Aku tadi juga udah nunggu kepanjangan banget tuh. Aku belum selesai loh nih mengenai The Son of Man. Masalahnya ini banyak yang masih tanggapinnya. Ya? Enggak, aku tadi nggak mau ngomong ini kok. Aku mau ngomong yang ini nih. Iya. Ini aku mau tunjukin dulu, Bu Arneges, kamu jangan iya dulu. Ya, jadi kekuasaan Yesus, di mana ya Wahyu. Nah, ini nih, Wahyu 1 ayat 18. Kekuasaan Yesus itu bukan hanya di bumi, di surga. Ketika dia turun ke dunia orang mati, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkata begini, akulah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya Yesus berkuasa memasukkan kita ke dalam neraka atau mengeluarkan kita dari neraka. Sampai di situ dulu. Kalau mau ditanggapi silakan. Aku mau lanjutin yang The Son of Man dan apakah utusan itu adalah Yahweh itu sendiri. Baik, ya ada dari pihak muslim mau menanggapi? Nanggapinya pendek-pendek aja sih sebetulnya, karena ini adalah dialog ya, bukan pengajaran. Kan di sini ada muslim juga yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan penjelasan seperti itu. Maksudnya tadi dijelaskan supaya tidak ada salah paham gitu loh. Oke. Ya. Ini ya tentang anak Allah dulu yang ingin Omi tanggapi sebentar. Ya, pernahkah Yesus mengatakan dia adalah Ben Elohim? Itu pertanyaannya. Kemudian mengenai anak Allah ya, selain logika berpikir yang salah sih sebetulnya ini ya, kita juga menemukan beberapa fakta lain dari Alkitab yang kemungkinan akan bertolak belakang dengan teman-teman gitu kan, tentang anak Allah. Yang pertama, Allah yang Esa bukanlah anak manusia. Bangsa Israel adalah anak Allah. Kemudian hakim-hakim Israel juga disebut anak Allah. Malaikat juga disebut anak Allah. Setan adalah anak Allah juga. Orang Kristen adalah anak Allah. Jadi yang pertama tadi Umi katakan, Allah yang Esa bukanlah anak manusia. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ini ada di Bilangan pasal 23 ayat 19. Bangsa Israel adalah anak Allah. Kamulah anak-anak Tuhan. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Ini ada di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1. Kemudian di Keluaran pasal 4 ayat 22, di Ulangan pasal 32 ayat 6. Pasal 8 ayat 18 sampai 19, Mazmur 9 ayat 1. Nah, ini masih banyak juga. Kemudian hakim-hakim Israel juga disebut anak Allah. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah anak Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian, di Mazmur 82:6. Malaikat adalah anak Allah. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Ada di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 dan 7. Kemudian setan juga disebut anak Allah. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Yehuwa dan di antara mereka datanglah juga iblis. Itu di Ayub pasal 1 ayat 6. Kemudian orang-orang Kristen juga disebut anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yehosua. Nah, ini ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Jadi, sebetulnya anak Allah ini siapa sih? Karena sangat banyak yang disebut anak Allah, bukan hanya Yesus. Ya. Aku jawab dulu ya. Ya, sebentar. Satu-satu dulu. Bentar. Tadi Bu Sophie udah kepanjangan. Ini tadi siapa yang meminta dalil? Aku jawab dulu yang dikatakan anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu. Sebentar ya, biar sekalian ya, jadi biar nggak ngantuk juga gitu. Lama kan tadi pembahasan Bang Erben lama, Bu Sophie lama. Di sini juga kan ada teman-teman Islam, bukan hanya Umi saja, mungkin mereka juga ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi tadi premisnya berarti bahwa anak Allah itu bisa bukan merujuk hanya pada Yesus, bukan hanya Yesus. Okay. Kemudian tadi yang ada kedua, lagi, Bu? Satu dulu dong, gua jawab. Bentar, kan tadi panjang Bu Sophie, ini juga masih jawaban dari Bu Sophie. Tadi Bu Sophie kan mengatakan kalian jangan menyebut Yesus itu adalah Tuhan ya, gitu kan? Oh iya jelas, umat Islam tidak akan pernah mentuhankan Nabi Yesus. Kapan aku bilang jangan menyebut Yesus adalah Tuhan? Tadi waktu pertama umat Islam nggak pernah. Nggak usah. Kamu terus diam aja. Saya lagi bicara sama Ibu Sophie. Justru kalau kalian gini loh. Iman Kristen itu tadi aku sudah mengatakan di Roma 10 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 15 tadi kamu baca, itu inti daripada iman Kristen. Jadi kamu itu boleh dibuang semuanya. Bu, begini, tadi itu Pak Edo yang menjelaskan seperti itu pas saat saya membacakan surat Al-Ikhlas.
Ya. Jadi biar paham ini dari awal gitu. Jadi mohon maaf ya Aduh, sebentar. Ini kan tadi ini yang dipertanyakan kan dari Alkitab. Jadi nanti biar dari pihak Kristen menjawab seperti Ya itu. udah, Terima kasih. berarti Umi akan Ntar aku mau menjawab jawab dari dulu yang keimanan Islam ya. Jujur, nanti kalau kita tanya, kita kan belum nanya, jadi kita mau jelasin dari enggak, aku mau menanggapi ini gimana sih kok baru kita bicara udah Umi tadi Dini, tadi Bang Erben udah kayak jalan tol, Bu Sofi udah kayak jalan tol, masa ini baru ngejawab? Saya Ada rasa beberapa saja yang udah mau saya rasa diberhentiin. kan maksudnya gini, jangan panjang-panjang. Bu Umi. Aku mau jawab satu dulu, nanti kamu boleh tanya lagi, aku jawab Enggak, lagi. sebentar, ini aku juga malah akan menjawab tentang kafirlah ya, tentang kafirlah. Sesungguhnya kalau ini maksudnya tadi kan Bu Umi mengutip ayat yaudah, Alkitab. ya lanjut, gitu. Aku Jadi biar dijelaskan gitu. aku diem. Ya, terima kasih. kita diam aja dulu, Mi. Biarin, Mi. Itu juga. Kita pakai etika diskusi ya, tolong. Kita sama-sama orang-orang beragama. Etika diskusi itu ada setiap agama. Sebentar dulu. Ya, ini saya ingin mengingatkan aturan main. Makanya jangan hanya membahas kekristenan. Kalau membahas kekristenan, resikonya seperti ini, kami akan menjawab seperlu kami menjawab. Oh ya, kalau gitu Kalau- tidak adil dong, Mbak Edo. Masa Bukan saya baru begitu, bicara? makanya kalau dialog, ya tentukan topik yang bisa dua perspektif. Karena dari tadi yang titik beratkan ayat-ayat Alkitab. Makanya kami bereaksi. Dan memang kan Umi Dini yang saya bilang, sampai tuntas, mohon bersabar. Iya, Tapi kita sudah ingatkan, jangan memancing-mancing, terus dipolemikkan. Bertanya saja kami jawab, pindah lagi. Mungkin nanti beri kesempatan Kristen bertanya tentang Islam, Islam menjawab sebanyak-banyaknya. Itu Ya, yang sekarang- kami harapkan dari awal seperti itu. makanya Bang Edo ya, tadi kan Kami sudah ini. menjelaskan ketuhanan dan kealahan Yesus. Sudah. Aduh, Langsung, Mi. iya. Poinnya. Ya, di dalam Islam, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 sampai dengan 73, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam. Padahal Isa al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya sorga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada orang-orang zalim itu sebagai seorang penolong pun. Sungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih." Jadi itu ya, itu di dalam ajaran Islam. Satu lagi tadi yang meminta bahwa mana buktinya ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus, karena Umi mengatakan Isa adalah sebagai jalan, bukan tujuan. Begitupun Rasulullah adalah jalan, bukan sebagai tujuan, karena tujuan hanyalah Allah. Ini ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itu ada di dalam Quran surat Al-An'am 153. Jadi jelas ya, bahwa Nabi Yesus dan Nabi Muhammad adalah jalan, tetapi bukan tujuan. Begitu kan? Tujuannya adalah siapa? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam kekristenan disebut Bapa. Begitu. Silakan. Oke deh, terima kasih ya Pak Budi. Saya duluan. Ini Bumi jangan pergi dulu. Ya, Kan udah tuh, framing. Bumi sama Iya, kawan-kawan. framing. Itu framing. Jangan pergi dulu. Oh, biar Tidak ada Pergi dulu, Nabi Budi. Yesus. Bumi Adanya nggak Bumi. bisa. Menggunakan kenapa sebentar, Bu orang-orang tidak bisa bersepakat dengan Sebentar, CIA? Bumi. Karena begini, Tadi Umi Dini partisipannya liar, menggunakan nggak bisa ayat Alkitab untuk menegaskan untuk Ya. menolak ketuhanan Yesus. Maka kami hanya menggunakan hak jawab. Jadi Ibu boleh bertanya, tapi jangan menafsir seperti itu loh, Bu. Oke, gini aja lah kurasa bagaimana menurut kawan-kawan. Sekarang gilirannya yang Kristen bertanya, Islam menjawab. Kami akan memberikan kebebasan kepada Umi Dini dan Pak Bang Budi untuk sepuas-puasnya. Udah nggak Nah itu, sekarang kita jangan gitulah. Gini, Ya, kami udah, berikan santai mau lah. butuh waktu 10 menit, 15 menit, 1 jam terserah. Tapi harus siap untuk ditanya. Sekarang kami yang bertanya, silakan. Siap. Jadi tadi kan Ibu Sophie 15 menit.
Kami kasih setiap satu jawaban 15 menit. Apa-apa? Sebentar, aku nanggapin dulu tadi yang katanya, oh anak-anak Allah itu sebutan banyak, ya itu bagus, itu Umi Dini sudah belajar, ya, jadi Beni Elohim banyak. Jadi gini, yang disebut anak-anak Allah dan anak-anak manusia, kita semua anak-anak manusia, bahkan orang Israel disebut anak-anak Allah, malaikat disebut Beni Elohim, anak-anak Allah, betul ya? Tetapi yang disebut sang anak Allah dan sang anak manusia itu cuma satu gelarnya untuk Mesias. Jadi kalau kalian misalnya baca di Yohanes 1, yaitu kalau dalam bahasa Yunani itu namanya definite article ho. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, seharusnya bukan anak manusia, tetapi the Son of Man. Jadi KJV ya atau King James Bible itu jauh lebih tepat menerjemahkannya ya. The Son of Man. Kalau the Son of Man sama seperti dalam bahasa Arab itu al. Al itu artinya the definite. Jadi sudah ditunjuk sesuatu yang jelas. Misalnya the book artinya buku itu. Artinya bukan semua buku ya. Jadi yang dimaksudkan the Son of Man dan the Son of God itu adalah gelar untuk Mesias. Ini menjawab atau tidak? Saya mau jawab yang tadi Umi Dini menyebutkan panjang lebar dari surat Al-Imran tadi ya, ayat 45 dan sebagainya. Sebenarnya tadi udah dijawab loh. Dikatakan kafilah yang mengatakan 3 loh. Yang mengatakan Allah 3 itu siapa? Dari tadi Bang Erben sama Bang Edo udah nerocos panjang lebar. Yang namanya Trinitas itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen dan Yahudi nggak pernah bingung jumlahnya Allah ada berapa. Seperti jemaat Kristen mula-mula, itu mereka nggak punya kitab perjanjian baru sama sekali. Jadi yang mereka pelajari adalah Tanakh. Jadi seharusnya kita tidak boleh hanya menjelaskan Yesus dari perjanjian baru saja, tapi kita harus bisa menjelaskan di mana Yesus itu di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu merupakan perjanjian baru yang disembunyikan atau dimeteraikan, ya. Perjanjian baru itu merupakan perjanjian lama yang disingkapkan. Jadi kalau kita mau lihat Yesus ada di mana, kita harus mulai belajar secara sistematis untuk menjelaskan siapa Yesus dan bagaimana Yesus memanifestasikan dari perjanjian lama. Aku tadi sebenarnya mau tunjukkan itu. Dan satu lagi Bu, ketika dia membuat pertanyaan tentang mana perkataan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam perjanjian lama, premis itu tidak seolah-olah akan mengatakan bahwa kalau misalnya tidak dikatakan dalam perjanjian lama Yesus adalah Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan. Itu sebagai sebuah kebenaran, itu salah premisnya. Jadi terus dia selalu menuntut mana Yesus adalah Tuhan dalam perjanjian lama. Itu bukan, sekalipun tidak ada perkataan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam perjanjian lama, itu bukan sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa mematahkan ketuhanan Yesus. Itu yang seharusnya perlu ditegaskan lagi menurut saya. Mereka mencoba memframing. Sudah terbiasa pikiran satu Allah. Jadi makanya kan susah kalau namanya suatu ajaran itu kan, kalau sudah lekat itu soal model, kalau dia mau lepas itu susahnya setengah mati, dan itu butuh waktu yang sangat panjang untuk orang itu berpikir. Jadi tadi aku sebenarnya mau jelaskan itu jawabnya cuma gini aja, tunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia mengaku dia dirinya bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak ada kok. Ya, makanya kan aku tadi bilang ketika dia mengutip dari surat Al-Imran ayat 35 ya atau 45 tadi dia ngomong panjang lebar, kemudian kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu Allah. Loh, sudah dibilang Yesus itu Tuhan. Tadi kan Pak Hermes sudah menjelaskan kan, ketika Yesus itu kurios tidak langsung menunjuk kepada Allah, keilahiannya itu karena dia dari firman dan sebagainya, itu udah depan beberapa slide itu udah dijelasin. Itu dia masih baca itu, makanya aku kan mengatakan, loh, kamu nih kok ngomong itu lagi, berarti tadi itu yang berbusa-busa Edo Pak Erben jelasin itu kamu nggak mudeng-mudeng tak? Ya ampun. Kalau memang Islam ini agama yang benar, kenapa kalian menyebarkannya dengan kebohongan? Padahal cendikiawan Muslim kalian tidak mengatakan demikian tuh. Perubahannya di mana saja saya bisa tunjukkan. Ada berapa versi Quran Arabik sekarang saya bisa tunjukkan. Bahkan kalian tidak punya Quran Utsman, kalian tidak punya Quran asli itu nggak punya. Itu yang dibahas. Sejarah kanonisasi Quranmu yang dibahas. Bagaimana Quran ini kok yang distandarisasi di Al Azhar Kairo tahun 1924 ini kok bisa sampai ke tangan saya versi Hafs An-Nasy ini gimana? Biar masyarakat tuh ngerti. Kok itu nggak dibahas? Bagaimana Ibn Mas'ud itu sampai bisa tulang rusuknya dipatahkan ya? Dia berantem sama Khalifah Utsman bin Affan. Itu kan di dalam buku kalian loh. Dibacain sama Pak Gracia Pelo. Kok bukan itu yang kalian bahas? Dibahas. Mushaf Ibn Mas'ud ini kenapa bisa berbeda dengan Quran kalian? Itu loh dibahas. Nggak usah ngurusi hari raya agamanya orang lain. Kepo banget kalian. Dan yang ngurus ini diberikan Kristolog Award oleh MU. Mahfud MD. Suaramu di mana Mahfud MD? Suara kalian di mana? Ada orang Yonatan
Nandar, Ahmad Kainama, ngutek-ngutek hari besar agama Kristen, kalian diem aja. Itu berat, tambah lebih berat. Let's focus to the topic. Oke, back to the topic. Kita buka YouTube mereka, buka YouTube-nya Yonatan Nandar, buka Risalah Media Center yang Kumangkut tadi. Kita lihat apakah ada polemikus Muslim yang berani membahas Qur'annya. Dan kalau ada Muslim di chat, ada silakan masuk kalau ada berani ditanya. Sudah 2 tahun Ibu CIA mengundang, kalau dihitung sekarang sampai sekarang ya, mengundang para polemikus Islam bertausiah di CIA 1 jam diimbui tanya jawab. Nggak ada yang berani, Bu. Itu mana? Nggak ada yang berani, juga nggak ada yang bisa tentang kitab mereka. Tukang hujat udah tetap tukang hujat. Terlalu. Ini contoh ya, channel-channel isi kontennya si Nandar ini kan rata-rata banyak penghujatan. Saya tidak, coba aku cek ada nggak di dalam Yonatan Nandar ini berbicara tentang keagungan Muhammad dibanding Yesus Kristus gitu ya. Ada nggak, berani nggak dia memperbandingkan karakter Yesus dengan karakter baginda Muhammad gitu ya. Baru Yesus di dalam Alkitab sudah terangkat hidup-hidup ke surga, dengan baginda Muhammad sudah terangkat kemana. Seharusnya gitu. Aku tunggu itu dari kawan-kawan Muslim. Kasih dong perbandingan, tapi nanti akan dibilang kan nggak boleh membanding-bandingkan. Kenapa? Menutupi, hanya itu aja. Baru dijelaskan, kita puasa itu karena ini alasannya. Tapi tadi malam ku tanya, mengapa ayat Quran turun di tengah puasa? Pertama kali, bahkan di pertengahan puasa. Terus puasa yang di pertengahan itu dari mana? Gak ada lagi datanya. Jadi kalian harus jelaskan itu. Surga, kalian ada 72 bidadari. Kalian jelaskanlah bagaimana 72 bidadari itu. Kalian jelaskan. Baru tentang perkawinan, bukan perkawinan, tentang pernikahan. Contoh kawin muta. Ini loh keagungannya, keunggulannya, keutamaannya. Kalau melakukan nikah muta, kayak gini loh keuntungannya. Itulah kalian bahas, kan itu ajaran kalian itu seharusnya. Baru tentang jin. Bagaimana jin itu bisa memeluk agamanya Nandar, apa caranya, bagaimana, kalian prakteklah di dalam live. Ayo kita panggil jin, kan bisa panggil jin kan, kalau orang Kristen ngusir jin. Jadi cara panggil jin itu bagaimana? Kalianlah bikin videonya khusus di situ. Kalau kayak gitu baru kita bangga, senanglah kita nontonnya. Baru 72 bidadari atau yang itu yang 70 tahun itu tetap mantap. Iya itu kalian jelaskan bagaimana itu, apakah pakai pil kuat atau bagaimana. Kalian jelaskan lah. Kalau udah kayak gitu kan mantap lah, mantap banget. Tapi kalau enggak ya ampun deh. Menurut aku itu yang perlu. Iya. Baru ini contoh ada ini ya. Baru-baru ini kayak siapa, Profesor Munim Siri yang mengatakan Quran dikanonisasi 1924. Kalian kasih tahu lah, bukakan ini buku-bukunya. Jangan kalian tutupi. Aku maunya kayak gitu-gitu kalau kalian di channel kalian itu. Jelaskanlah kelebihan daripada baginda Muhammad dari segi etika dan moral, tentang perkawinan, pernikahannya, bagaimana dia mati, apakah betul itu mati karena ini, bagaimana dia dalam berperang. Itulah yang kalian harus jelaskan. Jangan ditafsirkan Alkitab itu secara salah, menurut aku sih. Jadi yang dibilang Bapak tadi itu ya, sekarang aku nanya, itu contohnya Yonatan Nandar tuh. Ya, mereka mengkritisi tanggal 25 Desember. Itu kan ngerayain kita. Ngapain lu ngurusin hari raya agama orang lain, gue tanya. Apa peduli kalian Muslim ngurusin hari raya orang lain, agama orang lain? Kepo banget kan? Makanya saya tuh tidak berlebihan ketika mengatakan Islam ini agama terkepo. Nggak pernah bisa lepas mulutnya dari ngomongin. Nggak, iya, karena kenapa? Mereka klaim, ya setelah saya mempelajari, kenapa yang diomongin di ini adalah Yonatan Nandar, si penista bibir licin ya. Ngapain lu ngurusin hari rayanya kita? Kita aja nggak pernah ngurusin hari raya lu. Lu mau ngerayain apa? Kayak mau makan ketupat, kayak lu mau puasa, kayak mau makan, ya suka-suka lu. Benar nggak teman-teman? Yang enak kan kita pada libur. Benar, iya. Betul, benar. Ngapain lu ngurusin hari raya orang lain? Itu yang gue pusingin. Lu mempitnah, oh ini hari raya Dewa Matahari gini-gini. Kalau gua kupas hari raya lu, habis lu. Kan kupas. Apakah benar nuzulul Quran itu benar-benar seperti yang kamu katakan? Pertama, nuzulul Quran itu nggak ada saksinya. Makanya Muhammad ini nggak tahu tanggalnya kapan. Ya, Muhammad mengatakan carilah di malam-malam ganjil terakhir. Kenapa? Itu mimpi, nggak ada nuzulul Quran. It's a dream. Isra Mi'raj aja, kalian akan kaget. Pendapat para ulama itu ada yang tahun ke-10 setelah Khadijah, ada yang tahun 1-2 tahun sebelum Hijriah. Macam-macam. Kenapa? Nggak pernah terjadi. Karena tanggalnya, bayangin peristiwa penting di mana itu terangkat di surga. Kalau kita tahu kan kapan Yesus terangkat ke surga. Setelah tanggal 14 Nisan, dia mati.
bangkit pada hari yang ketiga, 50 hari pada hari Safot Pentakosta. Betul apa betul? Betul. Kapan Isra Mi'raj ini aja pendapat para ulama bisa berbeda-beda. Kamu heran? Ini peristiwa penting. Kenapa? Mimpi. Ya, itu hal-hal kayak gini kok harus kalian bahas. Mengapa mengapa berbeda? Jadi mengapa pendapat para ulama itu, kok berbeda-beda? Kalian kasihlah data-datanya. Kalau kayak gitu kita bangga sama kalian. Itu aja. Oke, lanjut Bu Sophie. Siapa mau ngomong silakan. Ya, aku di-allow untuk share screen dong. Bisa lihat nggak nih share screen saya? Kelihatan Bu, kelihatan. Semua itu kesepakatan. Saya sudah pernah mengatakan tentang nuzulul Quran. Saya nggak akan mengulangi lagi. Mengapa kalian mengatakan, sekarang saya tanya ya, kalian menipu para mualaf-mualaf mengatakan Quran itu turun dari langit, didiktekan oleh Jibril, kata perkatanya tidak berubah, sampai suara-suaranya satu lafaz pun, kata siapa tuh, si Grani itu siapa namanya? Karisa Grani, dokter gigi yang mualaf ini, tidak berubah. Aduh, alhamdulillah ya. Mengapa kamu Itu kalau membohong? tidak Kenapa kamu salah berbohong? karena dia selingkuh. Dia sudah menikah dan selingkuh sama teman SMP kalau tidak salah. Iya memang selingkuhan Seingat semua saya. itu, termasuk yang siapa yang katanya dulu ada di lembaga LAI itu, yang termasuk penerjemah siapa Nanlohi siapa itu kan kasusnya juga selingkuh, termasuk Irene Handono. Tapi saya nggak mau masalah itu urusan pribadi, kalian mau berzinah, mau selingkuh, yang mau LGBT, all up to you. Yang saya tekankan adalah you lie, kamu berbohong. Penghargaan dari MUI, apa kompetensinya itu, penghargaan itu? Penghargaan Kristolog itu diberikan kepada mualaf-mualaf Itu yang ingin seakan-akan Indonesia menjelek-jelekkan. berperang saudara. Ya, ingin kita berpecah. Jadi kalau saya ingatkan ya teman-teman, sebaiknya Anda tuh khotbahnya kayak Zainuddin MZ dulu tuh loh ya. Kalian khotbahkan aja bagaimana berpoligami yang baik. Bagaimana bisa istri 4 ini rukun-rukun. Bagaimana caranya berwakaf yang baik. Bagaimana caranya kalian membuat timbangan amalmu itu lebih banyak. Berkhotbahlah yang sejuk, khotbahkanlah agama Islammu itu. Tidak usah ngurusin hari raya Natalnya Kristen. Wong kami merayakan Natal ya, kami tidak minta angpau daripada. Malah kalau lebaran pada minta itu ke tempat kami. Ya Pak ya? Ya. Ya Ibu. Karyawan kalau yang saya Natalan tidak ada yang minta ngemis ke masjid. Kami mau Natalan, kami mau dikasih dong. Lah kalian mau merayakan hari raya ngemis ke kamu. Bu, kami mau lebaran, Bu. Baru gini juga, Bu. Minta THR. Minta Begini juga. THR-nya, Bu. Betul. Kurang kalian berani sudah minta THR sama saya. Kalian di YouTube masih keluar-keluar menjelek-jelekkan hari raya Natal kami. Betul itu. Gini Bu Sophie. Jadi gini, kalau memang kalian kita saling buka-bukaan dengan data, biarin aja lah semua orang. Jadi artinya gini, Kita akan kalian buka. ya, kalian kita akan bentar. buka agamamu juga ya. Artinya gini, kalian berbicara tentang kekristenan dari data-data yang kami sudah anggap sampah. Tapi kami akan berbicara tentang keyakinan kalian dari data-data kalian yang kalian pandang sebagai mutiara. Kalian siap, tapi nanti kalian lapor lagi kami. Teman-teman yang ada di live YouTube, tolong link daripada apa yang kalian tonton ini disebarkan di grup atau di Facebook atau di mana. Dan kita minta ada orang muslim yang mau dialog dengan bagus. Berani bertanya. Saya mengundang bersedia. RW 6, RT 6, Gang 6, nomor 6 yang berani ditanya tentang Quran kalian dengan menggunakan data. Iya. Saya mau tanya tentang Quranmu, saya mau tanya tentang kehidupan nabimu yang kamu bangga-banggakan sebagai nabi yang termulia dan nabi yang terakhir. Ada berani bersaksi di sini, ada berani ditanya, silakan masuk. Selama saya tahu Ibu, debat terbuka tidak pernah membahas tentang Quran, hadis, bahkan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Kenapa? Mereka kalau debat terbuka itu yang dibahas Alkitab. Iya, dari zaman Bahorok sama sekarang takjil yang dibahas. Kenapa Quran kalian tidak dibahas? Takutkah? Bagaimana? Pasti takut. Jika kalian berani bahwa Al-Quran, hadis, dan Muhammad adalah Nabi benar, bikin itu namanya debat terbuka. Tanda tangan keselamatan orang pendebat. Selesai. Berani? Tidak akan berani. Saya mau tertawa dulu. Kalian memang terlalu. Lihat ini ya, Isra Mi'raj aja. Para ulama tidak sepakat kapan terjadinya. At-Tabari mengatakan peristiwa terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi dengan nubuat. Jadi pada waktu dia tahun pertama kenabiannya. Al-Qurtubi mengatakan 5 tahun setelah diutus sebagai Nabi. Al-Alamah Al-Masyhuri mengatakan kapan ini? Tahun ke-10 setelah Khadijah. Ada yang beberapa tahun ke-13. Kenapa? Karena ini mimpi. Tidak ada saksi. Tapi kalian tuh tidak mau berpikir menggunakan otak ketika kalian mengkritisi agama orang lain. Kalian
bertanggung jawab lebih dulu menjawab pertanyaan kita. Di channel YouTube saya ada 2. Yang pertama Unlock the Bible dan yang kedua adalah Islamologi. Betul enggak teman-teman? Betul. Saya tidak pernah anti ketika Anda bertanya tentang Alkitab asal Anda tanyanya sopan. Saya tidak pernah lari ketika Anda mengatakan, Bu Sofiato jelaskan Trinitas, apakah kamu menyembah 3 Tuhan. Tapi kalau kamu masuk, kayak tadi malam siapa tuh yang namanya, siapa saya lupa di jalan Pak Bombo. Kristen ajaran Anas, iblis. Anas. Bukan si Anas, adalah siapa sih namanya saya lupa. Ada lagi. Bobo, namanya Bobo, dia pakai nama Bobo. Kristen ajaran iblis, wah pokoknya sudah masuk tuh sudah dengan blasphemy. Yang kayak begitu teman-teman, itu saya sikat langsung ya. Saya melakukan apa yang dikatakan di dalam Quranmu surah 6 ayat 108. Kalau mereka bertanya soal Kristen, itu bukan mereka bertanya, mereka berpendapat, mereka menyimpulkan, bukan mereka mendengar jawaban. Jadi saya mendorong dialog interfaith yang sopan. Kalian masuk, kalian tanya baik-baik. Pakai data. Jangan lu bawa Injil Barnabas, Injil Filipus. Seharusnya kalau kalian polemikus, kalian sudah mempelajari Injil Barnabas itu ditulisnya kapan. Ulama Muslim aja sudah mengatakan itu palsu. Ya kok kalian bahas? Kalian tanya sama orang Kristen yang 3,5 miliar nih, ada nggak yang mengimani Injil Barnabas? Ada yang nggak ke gereja pakai Injil Filipus yang kalian gembar-gemborkan itu? Ahmad Kainama, kayak begitu kok Mahfud MD tuh diam saja. Hah? Kayak begitu kok petinggi MUI itu diam saja. Suaramu di mana? Mbok peringatkan ustadz-ustadzmu itu. Pak Mahfud MD yang terhormat. Yang katanya nasionalis, yang katanya cerdas. Bungkam dulu Pak, mulut ustadz-ustadzmu itu. Peringatkan dulu mereka. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, kata firman Tuhan. Betul apa betul? Betul. Saya menyarankan Anda kembali kepada zaman mungkin sebelum era internet nih. Kalau ustadz-ustadz Anda khotbah di masjid, enggak usah nyinggung-nyinggung Kristen. Enggak usah ngomongin Yesus Kristus kami. Kalian bahas saja Injil Isamu itu yang diberikan ketika Isa nenen. Itu yang dibahas nih loh. Isa waktu masih nenen, belum punya gigi dikasih kitab Injil sama Allah. Yuk kita bahas Injil Isa yuk. Kalian bahas itu kitab kuda berak perang terengah-engah. Ini loh maknanya kuda perang terengah-engah. Itu loh yang kalian harus bahas. Nggak usah ngeributi Alkitabnya orang lain. Nggak usah menafsirkan Alkitab kami. Ngapain tuh ustadz-ustadz ke masjid kok yang dibahas Alkitab, saya tanya. Kalau kami membahas Quran Anda, kami tidak pernah menafsirkan dengan penafsiran sendiri. Ini loh, ada scholar cendekiawannya Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsirnya sah. Arab Saudi. Kami menggunakan terjemahan yang sah. Lah kok ngamuk, muninya penistaan atau penghujatan. Lah kok kalian dengan bebasnya keluar-keluar menghina kekristenan itu, otakmu di mana? Di mana Pak Mahfud MD? Saya tanya. Hah? Mengapa kalian hanya mengejar yang katanya penista-penista Islam? Abdul Somad mengatakan Kristen agamanya sudah rusak. Menurut kalian itu menista apa enggak? Nista Bu, nista. Jika tidak menista, Islam agama perusak. mari kita buka debat Ustadz Abdul Somad dengan orang Kristen. Ya. Jika tidak menista. Ustadz Abdul Somad, kamu Kalau bilang dia Kristen berarti dia menista. merusak. Kita lihat Islam atau Kristen yang merusak bangsa ini. Mereka lah, hari Natal aja udah dibikin hari mualaf sedunia, cari ribut terus itu kan. Siapa yang menaruh bom-bom yang merusak bangsa ini? Siapa yang dikejar Densus 88? Ada enggak sih? Romo, pastor, anak-anak sekolah teologi yang dikejar Densus 88? Saya pengen tahu. Tidak ada. Kamu diam saja gitu loh. Kemarin kita mendengar berita bom kembali ada di Solo. Aksi terorisme atas nama Islam di mana-mana. Kemudian kita lihat kemarin 3 pejabat MUI terafiliasi GI, Jaringan Islamiyah Teroris, dikejar Densus 88. Kita lihat kemarin ratusan pesantren terafiliasi jaringan teroris. Lah kok kalian kok diam saja? Kok buku-buku yang beredar mengatakan Alkitab palsu kok dibiarkan? Kalau kami mengeluarkan, saya bisa saja mengeluarkan, kita akan menulis satu buku khusus bagaimana puisi-puisi itu masuk di dalam ajaran Anda. Dan itu ilmiah. Ada risetnya, penelitiannya. Penelitiannya Profesor Sadi Nasyar, ahli sarjana Timur Tengah dan berbahasa Arab tentang pengaruh puisi pra-Islam di dalam Quran. Perasaanmu bagaimana kalau kami katakan seperti itu? Hah? Kok kalian dengan seenaknya membuat kurikulum, diedarkan buku-bukunya Alkitab palsu? Lah kok enak? Mentang-mentang organisasi gereja PGI diam saja. Mentang-mentang pendeta-pendeta besar seperti pendeta GBI dan sinode besar lainnya diam saja. Nggak berani. Kenapa? Duitnya sudah gendut kok. Ngapain mengorbankan seperti saya gini? Seperti Sofiato yang nyawanya diancam. Mengorbankan bisnis saya, mengorbankan keluarga saya di Indonesia. Ngapain? Perpuluhannya udah gede kok pendeta-pendeta itu. Masuk di kancah apologetika ini ya. Saya kasih tahu teman-teman ya. Anda
You walk alone. Seperti Liverpool. You walk alone, my friend. Harus ada yang Anda korbankan. Hanya untuk satu visi yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Kalau udah dapat visi itu, ngapain? Susah-susah amat, mendingan saya masak-memasak. Ngapain saya berapologetika? Sudah difitnah-fitnah, Sofiatul lah, beginilah goblok lah, Sofiatul beginilah, begitulah, Sofiatul diancam mau dilaporkan. Hei, Bapak pendeta-pendeta gereja besar, saya tahu Anda tidak mau berkecimpung di sini. Ada banyak sacrifice, ada banyak pengorbanan yang harus Anda berikan. Saya tahu Anda mengembalakan jemaat. Biar kami yang pion di depan, tapi jangan pernah Anda pendeta yang gendut dengan jam 15 miliar, Anda yang sudah nyaman dengan perpuluhan yang besar, jangan pernah kamu menjadi batu sandungan penghalang bagi apologet Kristen yang memberikan pembelaan terhadap iman kami. Kami banyak, Pak, yang harus kami korbankan. Ngapain saya bikin apa? Mending saya bikin kuliner, pemirsanya udah jutaan, dapat duit iklannya banyak. Ngapain saya susah-susah mempelajari agama Islam Anda? Karena hanya segelintir orang yang mau melakukan hal ini. Ya, gereja mana berani? Gede berani. Saya belasan tahun di gereja nggak pernah dengar nama Muhammad disebut. Nggak pernah ada di gereja kami membahas Quranmu. Nggak kayak kamu, kalau di masjid membahasnya Alkitab. Aku ya heran, masjid membahasnya Alkitab, ya aku ya heran. Tapi setelah saya pelajari, 90% isi Quran adalah Alkitab. Quran itu tebalnya hanya 9% dari perjanjian lama dan perjanjian baru kita. Kalau semua nabi-nabi yang sama itu diambil, Abraham diambil, Nuh diambil, Yusuf diambil, tinggal 1%. Makanya ya kalian itu ketika kalah debat dengan Sofiatul mengatakan, Sofiatul kamu tidak berhak membahas Quran kami, tapi kami berhak membahas Alkitabmu karena kami mengimani. Loh kok enak mengimani tapi Anda mengatakan, oh Alkitab terdapat sisa-sisa kebenaran. Kurang ajar nggak itu? Mengatakan Alkitab dipalsukan, apa hak kalian? Jadi saya sarankan kepada Anda teman-teman polemikus muslim, tutup channelmu, kita akan tutup channel kita. Lebih baik kita bahas memasak kuliner babi guling. Betul enggak teman-teman? Betul, Bu. Ngapain tiap hari udah bikin Zoom, masih tekanan darah tinggi, ya? Sudah nanya ngeyel pula kalian. Enggak pakai data lagi. Sedangkan kami selalu menampilkan ini loh, datanya. Ini loh Sahih Bukhari nomor sekian, ini loh Sahih Muslim nomor sekian. Ini loh yang nulis bukunya Al-Qurtubi. Ini loh At-Tabari yang nulis begini. Kalian enggak kira kami tuh enggak jenuh membaca buku kalian yang tebel-tebel itu? Tutup channelmu. Kita akan tutup channel kita. Tapi seperti yang Ahmad Kaina, kalian tuh enggak bisa hidup kalau enggak bahas Alkitab. Kalian dibayarnya karena bahas Alkitab. Ya Pak ya, kalian kan nggak terima amplop persembahan itu kalau nggak bahas Alkitab. Lah kok seenaknya saja menafsir-nafsirkan ayat orang. Tadi sudah dibuka belum? Coba buka lagi YouTube mereka itu Pak. Risalah Media Channel tadi. Risalah Islam Media ini. Ini lihat nih teman-teman, Anda bisa lihat screen saya. Wah, lihat itu sangat jelas tuh, Bu. Ya. Apa yang mereka bahas ini teman-teman? Ada nggak yang bahas Quran dan Muhammad? Judulnya aja gitu ya. Yesus fix 100% bukan Allah, tetapi orang tetap ngaco. Saya kasih tahu Anda ya teman-teman, Yesus Kristus di dalam Alkitab kami bukanlah Isa Al-Masih di dalam Quranmu, yang lahirnya di bawah pohon korma yang merupakan keponakan Musa dan Harun. Ya bahkan Muslim sudah mengakui ada 2 Isa, ada 2 Harun, ada 2 Imron, ada 2 Maryam. Nama boleh saja mirip, nama boleh saja sama, tapi yang pasti bukan tokoh yang sama. Ya Sumangkut, Risalah Islam Media TV, yang pakai topi ini kalau ditanya nggak nyambung. Antenanya ketutupan topi soalnya. Tadi di dalam prolognya tadi mana ya? Yang diputar mana tadi Pak? Si Sumangkut ini tadi yang diputar ininya. Videonya si Sumangkut tadi loh. Ini lihat nih. Ini Risalah Islam Media TV. Kita lihat judul-judulnya, videonya. Ketuhanan yang tidak masuk logika, bla bla bla. Ada nggak dia bahas Qurannya? Kepalsuan Kristen terbongkar. Loh saya sudah membongkar kepalsuan Quranmu malah. Saya sudah kasih linknya itu, puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Sumangkut. Ya, yang mengatakan ini loh, saya belum mati kok. Ngapain lo ngurusin agama orang? Ngapain ngurusin Tuhannya orang? Katanya nih loh, sejarah yang ditutupi oleh orang Kristen. Lah sejarahmu sendiri ada yang ditutupi enggak? Kenapa kamu enggak buka bagaimana Quranmu ini tertutup? Sejarahnya diceritain dong. Sejarah nabimu dong. Ceritain dari sirah-sirahmu dong. Siapa nama asli nabimu yang adalah Katem bin Ibn Kabisya ini? Ceritain Kapan dia sejarah lahir, kelahirannya dong. siapa bapaknya, Siapa mamanya, bapaknya Ibn Kabisya Katem ini? Namanya Katem ini nabi. tahun berapa dia lahir, tahun berapa bapaknya mati. Itu Berikan bukumu loh itu. data-data. Itu buku loh ya. Al-Sirah Al-Halabiyah namanya ya. Kemudian ada Al-Bidayah wal Nihayah. Mau dibahas nabimu yang namanya Katem Ibn Kabisya ini. Sumangkut, sejarah yang ditutup-tutupi. Mau dibahas Mekah itu berdiri abad ke-4. Dan sebelum itu siapa? Itu di Mekah itu ada apa tuh yang sekarang ini? Yang dibangun oleh Asap Abukar. Bahkan Pak Denisa membenarkan data saya. Ya betul, Bu Sofiatul. Asap Abukar merenovasi katanya. Asap Abukar lah yang membangun Mekah yang ada sekarang ini, yang kalian jadikan kiblat. Itu pindah dari Petra ke situ. Abad ke-4 baru dibangun oleh Asap Abukar. Loh, mbok sejarah itu yang dibahas agamamu dewe. Nggak usah ngebahas sejarahnya orang.
Sumangkul. Baru ini juga Bu perlu dibahas itu yang naik dari Masjid Al-Aqsa yang dibangun setelah Baginda Muhammad meninggal. Nah, Kenapa itu kan itu? sudah bikin videonya ya tentang Isra Iya, Mi'raj. itu ya harus dibahas juga sama mereka. Itu aja yang dibahas di Dibahas channel-channelnya. ketika Isra Mi'raj itu kan Al-Aqsa di Yerusalem belum ada, ternyata adanya di kota Jirana. Menurut Al-Azraqi, Ibn Katsir, ya, Al-Waqidi, ya kota Jirana itu antara Mekah dengan Taif. Di situlah Masjid Al-Aqsa dan Al-Atna berada. Lombok itu sejarah itu yang dibahas. Ngapain lu bahas-bahas agama orang? Sekarang kita lihat. Sama Menakem Ali. Kisah tragis Yesus. Loh, Yesus sama Isa Al-Masih itu tidak ada hubungannya. Ini Manahem Ali ini nggak ada otaknya juga ini. Ngaku-ngaku profesor. Rupanya cuma S2. S2-nya pun enggak inline dengan S1-nya. Heran. Ya, sejarah agama Abramaik lah ala. Kita lihat ini semua apa? Paulus nih, Paulus penipu. Loh, Paulus itu diakui di surat Yasin 14 kok. Ini loh, Bible. Paulus itu diakui di dalam 25 tafsir. Saya bisa menunjukkan tafsir mana saja yang mengakui Bulus sebagai rasul utusan Yesus kok. Bahkan memuji-muji Paulus kok. Kok kamu mengatakan Paulus penipu? Kutanya. Apa urusanmu dengan rasul kami? Kan saya sudah mengatakan, tidak usah ngurusi rasulnya orang. Karena rasul kami, Paulus itu adalah rasul yang kami akui kerasulannya dan kami harus taat kepadanya sama seperti kamu harus taat kepada Muhammad. Betul apa betul? Betul banget. Ngapain lu ngurusin rasul Paulus, rasulnya orang, katanya? Justru gini Bu Sophie, menurut saya lebih bagus kita taat kepada Rasul Paulus daripada Baginda Muhammad. Kalau saya bisa kasih alasan mengapa. Karena menurut saya Paulus itu nggak pernah mengajarkan jangankan berperang, membunuh, membenci, berkata kasar aja nggak pernah diajarkan dia kita sama orang lain. Nggak pernah kok diajari kita untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Itulah Paulus. Kalau pernah Paulus suruh aku membunuh, suruh aku ambil istri orang, detik ini ku koyak itu surat-surat Paulus. Tapi nggak pernah kutemukan itu. Coba dulu. Kalau ada orang mengatakan, ya udahlah, itulah itu. Ya Paulus nggak pernah nikahi anak kecil katanya. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil, murtad aku. Jadi agama Batak, udah aku bilang sama kalian. Jadi agama Batak, Parmalim lebih bagus daripada ikut Paulus kalau ada kayak gitu. Setuju lah aku. Udah semua orang Batak nggak usah ikut Paulus lagi. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil. Betul. Lihat nih, semua yang mereka katakan tuh, ngurusi konsili kita lagi, kan kurang ajar. Kita aja nggak pernah ngurusi muktamarmu. Kamu mau bikin fatwa menyusui orang dewasa tuh, kita nggak pernah ngurus. Nah, MUI, tolong dong bukakan debat tentang Ngapain kalian? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad seorang nabi. Konsili itu kan urusan gereja kami, tah? Ya enggak? Memangnya kalau konsili di Roma, di Vatikan, itu minta duit sama kalian? Memangnya kalau orang Kristen buat konsili itu minta duit sama kalian? Kapan orang Kristen ngurusi muktamarnya orang? Jangankan itu Bu Sophie, mereka ngurusi konsili. Kalian selesaikan aja dulu. Mengapa kalian sholat 5 waktu 1 hari? Mana datanya di Quran? Gak ada. Itu aja kalian selesaikan. Kalian mau bikin fatwa menyusui orang dewasa karep. Mau bikin fatwa perempuan tidak boleh memegang pisang, terong, dan apa karepmu. Kalian membuat fatwa katanya Mickey Mouse harus dibunuh karepmu. Emangnya kita ngurus? Kami memperhatikan karena kalian tuh usil. Ahli usil wal jamaah. Usil ngurusi Rasul Paulus kami. Usil ngurusi konsili kami. Lewong kami konsili tidak minta duit sama kalian, kok bingung. Bener apa bener? Betul Ibu. Nah, sedangkan kalian mengeluarkan fatwa menyusui orang dewasa itu loh kok tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa Mickey Mouse harus dibunuh itu loh kok tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa boleh bersetubuh dengan binatang tidak ada hukumnya kok tidak pernah dibahas. Ini aja Bu Sophie juga, mereka harus bahas itu. Mengapa orang Muslim disunat? Milah Abraham itu tertulis di kitab mana milahnya? Kalau dibilang itu di hadis, jaraknya hadis dengan Quran dicatatkan banyak kali. Tahunnya, ratusan tahun. Itu dulu kalian bahas. Jadi jangan kalian membahas internal kekristenan. Interkanalian itu banyak. Kalau kalian nggak bisa lagi membahas, ajaklah Ibu Sophie, ajak aku sekali-sekali. Aku pun bisa sikit-sikit. Tapi kalau kalian bahas Alkitab orang, udah bahasnya salah, data-datanya dari kitab-kitab palsu. Kolok-kolok lah kalian semua. Kolok-kolok ini. Kalau udah nggak terima, serlok lokasi. Open kameramu katanya gitu. Sekarang kita lihat Sanjuan Ibu Munir nih yang sudah mau mampus ini. Pernah enggak dia bahas Quran sama Islamnya ini? Sebentar lagi ya ketemu bidadari ini, ketemu 72 bidadari ini. Ngapain ngurusin Tuhannya orang? Ini loh, kristolog mencerahkan. Ini kalian bahas kan kami. Ngapain lu bahas agamanya orang? Bahas aja agamamu sendiri. Munir. Tapi gini, yang kita minta Bu Sophie gini juga Bu Sophie. Artinya kayak gini kok Mahfud MD kok diam saja. Maksud aku gini loh Bu Sophie,
tolonglah kepada pemerintah, kalau mereka boleh kayak gitu, kalian nggak tangkap, izinkanlah kami juga kayak gitu. Biar kita mainkan. Aduh. Biar jelas. Ini Iya, kami kita masih mainkan. 16 jam loh, Pak. Loh, Ya, ini anak Medan, anak Medan ini, anak Medan. Ah, kau macam-macam kau. Kalau anak Lihat Medan ini. dikasih peluang Jadi ini. gini. Lihat ini. Dia Aduh. mengatakan gini nih. Dia mengatakan nih, Yesus bukan Kristus, korban berjatuhan akibat strategi kejam Paulus. Kurang ajar nggak ini orang? Iya. Kalau kita Jadi bikin gini, kayak gitu nanti Quran, kenapa? besok Kita aku bertanya, dijemput ya. aku dari rumah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, jadi boleh dong bertanya, ada apa dengan Mahfud MD ya? Ada apa? Pak Mahfud MD, Apa, woi. apa takut? Menteri Apa, Agama ya, Gus Yakut, woi, Indonesia. ya. Apa Pak takut? Mahfud MD, kok diam saja lo TV One? Lihat kayak begini kok diam saja. Mungkin Metro takut, TV, Bu. lihat kayak ini kok diam saja kalian. Takut di demo, Suara Bu. kalian kemana? Mungkin Sekarang kita Pak lihat Mahfud Abdul MD Somad. nggak berani nggak ngapain-ngapain itu takut di demo Ini juga sama mungkin sesamanya. yang perlu mereka bahas itu, contoh Adam 30 meter, sini 30 meter. Itu kalian bahas, mana bukti-bukti. Itu aja kemarin saya sepedanya, sudah tanya kapal. lah. Nah, ya, Iya. aku udah tanya sama Ustadz Zuma. Itu aja yang kalian katanya bahas, nggak usah bahas sih. Katanya itu cerita Israeliat. Terus aku karena aku belum bertahu, makanya aku diam. Aku cari literatur tentang Adam tinggi 30 ini tentang kisah Israel, nggak dapat. Berarti kan penipu dia. Ya mungkin ya, aku belum dapat sampai sekarang ya. Benarkah Adam itu tinggi 27,4 meter itu adalah kisah Israeliat? Baru ini juga Belum perlu dapat. juga, mungkin ini juga perlu kan, ada kan rambut dari Baginda itu kan. Baru di Indonesia ini kan banyak ngaku-ngaku anak daripada Baginda. Ya di apa aja, tes DNA aja rambut itu dengan mereka, Ya. sesuai enggak? Itu juga Nah, dilakukan coba lah, tadi, supaya coba ilmiah. Yuk, kenapa bro? Yang tadi Ustadz tadi nih. Coba ya. Ini kalau menurut Injil Jangan Matius diputar. 7:20. Enggak usah diputar, judulnya aja. Ini judulnya ini kan ada kan. Jangan diputar nanti. Enggak usah diputar. Judulnya aja. Udah sama Kristen rusak. Kalau kita balik, domba kecil Islam rusak sejak Oh, tahun ini. itu berarti gimana? Oh, kejang-kejang kalian, langsung kalian tangkap aku. Enggak pakai abibimu. Dong ke dong. Jadi gini, aku hanya minta sih, artinya gini, kalau memang mereka nggak bisa menyetop bibir licin daripada begoders dan polemikus ini, tolong dong kalau kami juga buka data-data hadis dan Quran, kalian jangan marahi kami, jangan lapori kami, kita main data, bukan framing, baca saja kita. Bisa nggak Pak Pemerintah? Aku itu aja, Ya, kita jadi viralkan gitu. ya, tapi gini, kalau kita buat cara yang sama, kita dilapor. Kalau mereka dilapor, justru dibela. Kan lucu. Iya, peringatan dulu kita. Maksudnya apakah kita melalui Ya udah, TikTok ini udah atau peringatan lah ini. Iya, jadi kita peringatin aja lah. Para Iya, kayak Mui. polemikus, debater tak berotak, tolong kalian fokus saja dulu menjelaskan topik keimanan kalian. Itu aja kalian lakukan. Kalau kami nggak ada urusan dengan keyakinannya. Oke. Oke, kita akan buka topik baru, yaitu nanti akan kita kompilasi ya, sebenarnya banyak sekali ya, terutama congornya Agustan ya, kurang ajar sekali tuh mengatakan amanat agung teroris. Kayak begitu kok kita suruh diem itu loh, Pak. Oke, sekian aja aku. Thank you teman-teman. Nanti kita akan compile ya. Jadi kalian harus dukung apologet Kristen ya. Untuk kami bisa berfull timer karena saya sendiri belum full time untuk di YouTube ini ya. Bisa janji. Oke, Jadi teman-teman yang subscribe dan kita akan buka Iya, topik aku baru mau ya. pamitan dulu Bu Sofi. Ya.